Setelah melahirkan, rahim biasanya akan berkontraksi secara alami untuk mengontrol perdarahan. Ini adalah bagian penting dari proses penyembuhan alami tubuh. Namun, terkadang rahim tidak berkontraksi dengan cukup kuat. Ini disebut atonia uteri. Atonia uteri adalah kondisi serius yang dapat menyebabkan perdarahan hebat setelah melahirkan. Kompresi bimanual adalah teknik yang digunakan untuk membantu rahim berkontraksi. Teknik ini melibatkan pemberian tekanan pada rahim, baik secara internal maupun eksternal. Tekanan ini membantu menghentikan perdarahan. Prosedur ini biasanya dilakukan oleh dokter, bidan, atau perawat. Ini adalah cara yang aman dan efektif untuk menangani atonia uteri. Kompresi bimanual adalah penanganan pertama untuk atonia uteri. Ini adalah prosedur sederhana namun efektif yang dapat menyelamatkan jiwa. Penting untuk diingat bahwa setiap persalinan itu unik, dan intervensi medis selalu dipandu oleh keadaan khusus dan kesehatan ibu. Kompresi bimanual sangat penting dalam menangani perdarahan pasca persalinan, yang merupakan penyebab utama kematian ibu di seluruh dunia. Dengan memberikan tekanan pada rahim, kita dapat merangsang kontraksi dan mengurangi perdarahan. Ini membantu tubuh ibu menjadi stabil dan memulai proses penyembuhan alami. Prosedur ini melibatkan dua bagian, tekanan internal dan eksternal. Secara internal, satu kepalan tangan ditempatkan di dalam vagina, dan tekanan diberikan ke atas menuju perut. Secara eksternal, tangan yang lain diletakkan di atas perut, dan tekanan diberikan ke bawah, menuju tangan yang berada di dalam. Tekanan kombinasi ini membantu menekan rahim dan menghentikan perdarahan. Penting untuk dicatat bahwa kompresi bimanual dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Namun, ketidaknyamanan ini hanya sementara, dan manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Tim medis akan memantau tanda-tanda vital ibu selama prosedur berlangsung. Mereka juga akan memberikan pereda nyeri sesuai kebutuhan. Di luar prosedur fisik, dukungan emosional sangat penting selama masa ini. Melahirkan adalah pengalaman yang menuntut secara fisik dan emosional. Mengalami komplikasi seperti atonia uteri bisa menakutkan. Keyakinan dan komunikasi yang jelas dari tim medis dapat membuat perbedaan yang signifikan. Mencegah infeksi adalah aspek penting lainnya dalam menangani atonia uteri. Tim medis akan mengambil setiap tindakan pencegahan untuk menjaga lingkungan yang steril selama prosedur. Ini termasuk menggunakan sarung tangan, instrumen, dan tirai steril. Mereka juga akan memantau ibu untuk setiap tanda-tanda infeksi, seperti demam atau peningkatan rasa sakit. Setelah bayi lahir, penting untuk memastikan bahwa seluruh plasenta telah dikeluarkan dari rahim. Fragmen plasenta yang tertinggal dapat menyebabkan atonia uteri. Tim medis akan memeriksa plasenta dengan cermat untuk memastikannya lengkap. Jika ada fragmen yang tersisa, fragmen tersebut perlu dikeluarkan untuk mencegah perdarahan lebih lanjut. Panduan langkah demi langkah untuk kompresi bimanual. Langkah pertama dalam kompresi bimanual adalah memastikan kandung kemih kosong. Kandung kemih yang penuh dapat mengganggu efektivitas prosedur. Tenaga medis kemudian akan memasukkan tangan yang bersarung ke dalam vagina dan menemukan rahim. Tangan yang lain akan diletakkan di atas perut, tepat di atas rahim. Setelah tangan berada pada posisinya, tekanan yang kuat dan stabil diberikan pada rahim. Tangan bagian dalam mendorong ke atas menuju perut, sementara tangan bagian luar mendorong ke bawah menuju tangan bagian dalam. Ini menekan rahim dan membantu mengontrol perdarahan. Tekanan dipertahankan sampai perdarahan terkendali dan rahim mulai berkontraksi secara efektif. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit. Penting untuk dicatat bahwa kompresi bimanual secara fisik menuntut tenaga medis yang melakukan prosedur. Namun, ini adalah intervensi yang menyelamatkan jiwa yang membutuhkan tindakan segera. Obat-obatan dan pemantauan berkelanjutan. Selain kompresi bimanual, obat-obatan sering digunakan untuk membantu rahim berkontraksi. Oksitosin adalah hormon yang secara alami ada di dalam tubuh dan merangsang kontraksi rahim. Obat ini sering diberikan secara intravena atau intramuskular setelah melahirkan untuk membantu mencegah dan menangani atonia uteri. Sepanjang prosedur, tim medis akan memantau tanda-tanda vital ibu dengan cermat, termasuk detak jantung, tekanan darah, dan kadar oksigen. Mereka juga akan memantau jumlah perdarahan. Pemantauan berkelanjutan ini membantu memastikan bahwa ibu merespons pengobatan dengan baik.
Jika perdarahan berlanjut meskipun telah dilakukan kompresi bimanual dan pengobatan, intervensi tambahan mungkin diperlukan. Ini dapat mencakup prosedur bedah untuk mengontrol perdarahan, seperti embolisasi arteri-uteri atau histerektomi. Tim medis akan membahas semua pilihan yang tersedia dengan ibu dan keluarganya. Pentingnya perawatan pasca prosedur. Setelah kompresi bimanual, tim medis akan terus memantau ibu dengan cermat untuk tanda-tanda perdarahan. Mereka juga akan memeriksa rahimnya secara teratur untuk memastikannya tetap berkontraksi. Penting bagi ibu untuk beristirahat dan membiarkan tubuhnya pulih. Tim medis akan memberikan instruksi tentang manajemen nyeri, perawatan luka, dan kapan harus melanjutkan aktivitas normal. Mereka juga akan menjadwalkan janji temu tindak lanjut untuk memantau pemulihan ibu dan mengatasi masalah apapun. Penting bagi ibu untuk mengikuti instruksi tim medis dengan cermat untuk memastikan pemulihan yang lancar. Atonia uteri bisa menjadi komplikasi serius, tetapi dengan penanganan dan pengobatan yang cepat, sebagian besar wanita dapat pulih sepenuhnya. Kompresi bimanual adalah cara yang aman dan efektif untuk menangani kondisi ini. Ini adalah bukti kemajuan dalam perawatan medis yang secara signifikan telah mengurangi angka kematian ibu. Ingat, pengetahuan dan komunikasi terbuka dengan penyedia layanan kesehatan Anda adalah sekutu terbaik Anda dalam memastikan pengalaman melahirkan yang sehat dan aman.